presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Rizal Rabdani, Monica Mayangsari, Monica Fani Violanda, saya sendiri Yuda Putra, Daija Keke Nusa, Rina Dia Saputri, Nova Dwi Kusuma Wardani, Sylvia Purniawati, Lil Maslahah, Emma Setia Indra Wangi, Koleta Tina, Muhammad Isam Ubaidillah. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum manajemen talenta. Manajemen talenta adalah salah satu perencanaan strategis yang digunakan untuk memperoleh kinerja yang berkualitas dengan cara pengelolaan khusus untuk sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Talent manajemen bertujuan merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan bertalenta untuk memenuhi tantangan yang dihadapi organisasi atau perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan serta memastikan talenta-talenta yang masuk dalam organisasi berada di posisi yang tepat dan menciptakan organisasi yang kompetitif. Jadi menurut saya, talent manajemen itu sangat penting dari perusahaan. Karena apa? Supaya karyawan itu bisa dipertahankan dan dikembangkan. Bagaimana? Itu dengan cara mengetahui talent-talent dari karyawan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, program manajemen talent perlu ditinjau kembali apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum. Nah, perlu adanya review talenta dengan bertujuan untuk melihat kesesuaian antara program talenta yang sudah dirancang dengan implementasi di perusahaan atau organisasi. Dan untuk selanjutnya akan diperjelaskan oleh Saudari Moni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review talenta. Review talenta adalah suatu bentuk evaluasi yang dilakukan perusahaan terhadap program pengembangan dan pembelajaran dengan tujuan yang pertama, memaksimalkan pencapaian kinerja dalam proses melalui SDM yang bertalenta. Yang kedua, optimalisasi penggunaan keuangan, infrastruktur, SDM, material, dan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan komitmen, motivasi, dan keputusan karyawan. Metode evaluasi yang digunakan dalam program pengembangan talenta ini bersifat dinamis dan berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas kenapa harus ada pengawasan dan pengontrolan dalam manajemen talenta. Yang pertama, yaitu untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. Kita tahu bahwa organisasi itu punya visi dan misi, punya tujuan yang harus dicapai. Nah, dari situ perlu untuk diawasi karena setiap orang, setiap karyawan mempunyai job desk yang berbeda-beda. Nah, dari situ diperlukan pengawasan agar on the track. Jadi job desk yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan visi untuk tercapainya tujuan. Kemudian yang kedua, mencegah penyelewengan. Nah, kita tahu bahwa karakter masing-masing karyawan berbeda-beda dan tujuannya pun juga berbeda-beda. Pastinya perlu untuk melakukan pengawasan agar tidak adanya penyelewengan tugas ataupun penyelewengan misalkan mohon maaf dana. Jadi untuk meminimalisir hal itu terjadi, maka diperlukan adanya pengawasan dan pengontrolan. Kemudian yang ketiga, menjamin terwujudnya kepuasan. Kepuasan ini ada dua, yaitu kepuasan organisasinya sendiri, karyawannya, dan juga kepuasan dengan konsumen. Nah, dengan tercapainya kepuasan ini, maka akan menambahkan nilai dari organisasi tersebut, baik itu lebih dikenal baik oleh masyarakat dan juga akan meningkatkan merupakan stimulus bagi pencapaian tujuan organisasi. Nah, pengawasan dan pengontrolan ini dilakukan pada beberapa periode tertentu. Jadi ada beberapa organisasi yang melakukan pengawasan itu setiap bulan sekali ataupun beberapa kuartal ataupun 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Nah, luaran dari pengawasan dan pengontrolan ini adalah evaluasi. Dan nanti akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Ada dua, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Selanjutnya, evaluasi proses dilakukan untuk memeriksa bagaimana program yang dikembangkan dan dilakukan sebelum
pelaksanaan program dan selama proses pelaksanaan program. Contohnya, apakah kebutuhan organisasi sudah diuraikan ke dalam tujuan program, dan apakah pelaksanaan program, teknik pelatihan dan sasaran telah sesuai satu sama lain. Dalam hal ini, apabila sasaran program pengembangan dan pembelajaran tidak tercapai, maka organisasi melalui kepala Departemen SDM harus berkoordinasi dengan seluruh pelaksanaan untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Evaluasi hasil dilakukan untuk melihat hasil keseluruhan dalam seluruh kegiatan organisasi. Evaluasi ini untuk menentukan beberapa efektif dan efisien kegiatan yang berlangsung dalam mencapai tujuan. Ada 4 yang diperiksa dalam evaluasi ini, yaitu yang pertama adalah evaluasi hasil berdasarkan reaksi. Di sini penukaran dilakukan terhadap persepsi, emosi, dan penilaian subjektif dari karyawan terhadap program berdasarkan pengalaman yang disarankan. Yang kedua, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat beberapa baik keseluruh tujuan program pengembangan dan pembelajaran yang telah dicapai. Hal ini difokuskan pada keahlian, pengetahuan, dan sikap. Yang ketiga, evaluasi hasil berdasarkan perilaku. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditunjukkan setelah selesainya pelaksanaan program. Yang keempat, evaluasi hasil secara organisasi. Hal ini didasari karena tujuan organisasi merupakan prioritas utama yang harus dicapai. Hal ini dapat dilihat pada misalkan tingkat penjualan, retensi karyawan, dan tingkat jumlah produk yang gagal memenuhi spesifikasi. Dan evaluasi hasil ini harus diintegrasikan dengan evaluasi proses sehingga pengontrolan program dapat berjalan secara efektif. Dan yang selanjutnya, tinjauan umpan balik adalah untuk mencari informasi sampai di mana karyawan mengenal pekerjaannya dan di mana perusahaannya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Dan di sini terdapat 3 ya. Yang pertama, dilakukan terstruktur. Dilakukan terstruktur yaitu dilakukan dengan metode tertentu dan dilakukan setiap periode tertentu. Bisa sebulan, bisa 6 bulan, dan atau sekian presentasi dari kelompok 3